Halo semua, kembali ke channel YouTube Risa Putri Emilia. Kali ini aku mau ngajak kalian buat bahas tentang strict parents. Kali ini aku mengundang temanku yang lain. Karena kemarin kita membahas tentang bagaimana cara mempertahankan suatu hubungan persahabatan, kali ini aku akan membahas bagaimana cara menghadapi strict parents. Ya, kami men-share ke kalian semua apa yang pernah kami alami. Jadi semoga ini bermanfaat dan kalian pun bisa mendengar sampai akhir. Di sini dia ingin berbagi cerita nih tentang apa ya, pengalaman dia selama menjadi anak ya, selama menjadi anak dari kedua orang tuanya. yang anak dari kedua orang tuanya. Ya, strict parents. Iya, Anaknya strict parents ya. Kita akan membahas ada beberapa poin yang nantinya akan kita ulas sehingga kita pun bisa membagi cerita-cerita pengalaman yang pernah kami alami dan ilmu-ilmu yang mungkin belum kalian dengar atau yang udah pernah kalian dengar. Tiba-tiba aku ngundang Koni karena ingin membahas tentang strict parents. Kenapa aku nggak ngundang yang lain? Ya karena mungkin aku lebih tahunya kok yang anak strict parents. Dan kita juga pernah bahas kan tentang curhat-curhat saling deep talk gitu. Nah, jadi karena hal itu sempat kita bahas, aku ingin mengangkat hal itu menjadi suatu pembicaraan yang ingin kita share ke kawan-kawan kita. Oke. Jadi kok nggak masalah kan? Enggak. Oke. Yang mau aku tanya saat ini, saat kau menjalani kehidupan bersama mereka, bagaimana cara kau menghadapi mereka gitu lah. Karena yang kita ketahui kan kalau misalkan orang tua strict parents itu kemana-mana kita nggak boleh keluar, kita kemana-mana tuh nggak boleh keluar. Terus semua hal dibatasin, kegiatan kita dikontrol. Dan pun apa ya kalau orang tua strict parents tuh? Ini dari contoh kecil aja ya. Tingkat aku tidur di rumah kakak kandung aku sendiri aja orang tua melarang. Bayangin, padahal itu cuman kakak loh. Apalagi tidur di rumah kawan itu udah dieliminasi kali emang. Ya, saking segitunya orang tua aku, mungkin karena juga posisinya aku sebagai anak bungsu ya. Jadi ya paham lah sendiri kalau anak bungsu tuh ya paling dimanja, paling nggak bisa kemana-mana. Padahal dengan umur aku segini, aku butuh loh pengalaman di luar sana, aku butuh loh teman-teman juga, aku juga butuh loh bergaul sama orang lain juga, nggak bergaul sama keluarga aja. Cuman ya untuk saat ini yang bikin aku berat ya orang tua aku melarang hal itu. Ya memang niat mereka baik, cuman setidaknya yang aku pengen itu pemahamannya loh, pengen gitu pemahaman dari orang tua, nggak memaksa keinginannya sendiri tapi bisa melihat juga keinginan anaknya seperti apa, kayak gitu. Itu aja sih yang paling parah. Kalau misalnya hal kecil aja nih War, tingkat kau keluar aja orang tua harus tahu kemana, pulang jam berapa. Itu pernah nggak kau alamin? Pernah, sampai pergi sama guru aja nih guys. Jadi ada kegiatan di sekolah gitu, pergi sama guru nggak dikasih. Bayangin, pergi sama guru, bukan sama kawan-kawan aja. Jadi dikiranya aku selalu bohong, padahal aku selalu jujur. Kalau kemana-mana tuh selalu jujur. Atau mungkin kau pernah bohong sekali nggak sih sebelumnya sehingga orang tua sampai nggak percaya sama kau? Bukan bohong sekali, aku nggak pernah bohong sebenarnya. Oh ya, kapan kau tahu bisa kau nggak pernah bohong? Aku nggak pernah bohong. Jadi semarah apapun orang tua aku sama aku, nggak pernah aku bohong sekalipun. Cuman jadi karena aku dengar, karena aku selalu diduga-duga yang enggak gini segala macam. Mungkin disitulah ya, mungkin semua anak juga pasti ngerasain kayak gini. Ketika orang tua nggak percaya sama kita, nggak kasih kepercayaan buat kita, mungkin kita akan ngelakuin apa hal yang orang tua tuh tuduh kepada kita. Misalnya nih contoh, kita pergi ke rumah teman untuk buat tugas, tapi pulang dari rumah teman kita ditanyain, apa sih kamu jalan-jalan ya, pasti kamu pergi ke pantai ya, atau segala macam. Padahal memang dari awal tujuan kita kemana? Kita bilang ke rumah teman kan, tapi kita difitnah ke tempat yang lain. Oh, berarti saya niat awalnya kita betul-betul ngelakuin apa yang udah kita bilang, tapi karena pas selesai kita pulang difitnah, jadi bawaannya kayak ya udah ngelakuin aja sekalian. Ngelakuin aja sekalian. Tapi sebenarnya pemikiran itu salah kan?
pemikiran itu salah, tapi aku rasa pasti orang di luar, banyak anak di luar sana yang berpikiran kayak gitu. Dan juga banyak anak strict parent, terutama aku ya, kita ini lebih baik dimarahin pas pulang daripada minta izin pas pergi. Itu aku rasa deh, coba komen deh di bawah, pasti kalian kayak gitu juga kan. Karena kalau daripada kita minta izin dimarah-marahin, mendingan kita pulang aja dimarah-marahin, yang penting kita apa, udah pergi kan. Ya betul sih. Sebenarnya itu nggak bagus, memang pemikiran seperti itu. Cuman ya keadaan dan orang tua yang memaksa kita yang kayak gitu. Padahal kita ngelakuin nggak selalu anak itu ngelakuin hal yang negatif. Banyak juga anak di luar sana yang ngelakuin hal positif, cuman orang tuanya aja yang nggak ngedukung kegiatan dia. Kalau tujuannya ya pasti untuk kebaikan Ya, kita, memang. untuk menjaga kita. Iya, Cuman tapi kan orang tua juga terlalu egois ya menurut aku, terlalu memikirkan hal-hal yang memang seharusnya nggak dipikirin. Oke lah, mereka duluan lahir ketimbang kita. Tapi pernah dengar gak sih kata-kata yang jangan didik anak kamu sesuai zaman kamu, didiklah anak kamu sesuai zamannya sendiri. makanya karena zaman kita udah berbeda, gimana ya rasanya, itu tuh udah beda gitu. Itulah. Tuh zaman mama papa tuh udah beda sama zaman Memang, kita. Dan nanti zaman- saat kita punya anak nanti, ya mereka juga pasti bilang ke kita gitu, ya nggak? Iya. Susah sih emang. Ya karena pada zaman mereka belum ada internet, belum ada alat komunikasi yang seperti sekarang. Ya jelas pasti berbeda lah dengan zaman kita sekarang. Ya, Cuman bukan berarti dengan zaman kita kayak gini kita bisa bebas, enggak juga. Sebenarnya anak-anak kami, terutama anak-anak kayak gini, bukan minta kebebasan, cuma minta pemahaman dan kepercayaan dari orang tua. Ketika itu aja dikasih ke kami akan sangat menghargai itu, akan sangat menghargai. Cuman orang tua kadang-kadang ya gitu, mikir anaknya yang kayak gini, mikir anak yang kayak gini, kita juga pusing kayak gitu, kita harus ngapain, sedangkan kita juga punya kegiatan. Nggak mungkin juga kan kita 24/7 di rumah, nggak mungkin juga kan kita 24/7 di kamar, juga pasti nanti diomel-omelin kenapa nggak keluar. Ketika kita keluar dibilang ini, dibilang ini, jadi serba salah. salah. Jadi sekarang, dan banyak orang tua zaman sekarang yang melupakan mental anak, banyak banget yang kayak gitu. Contohnya gimana tuh yang sampai mental anak? Ibarat katanya gini, banyak anak zaman sekarang berani menceritakan aibnya ke temannya sendiri ketimbang sama orang tuanya sendiri. Kenapa? Bisa kita bilang kan, banyak anak sekarang yang lebih nyaman sama temennya ketimbang sama keluarganya, yang lebih nyaman di kamar ketimbang sama orang tuanya. Seharusnya sebagai orang tua harus berangkul, ya betul. berdiskusi, deep talk aja anaknya bicara. Deep talk. Ajak anaknya bicara, kenapa? Bukan malah menuduh kamu gini ya. Itu malah membuat mental dia semakin down tanpa disadari. Cuman kalau di daerah kita memang banyak yang menyepelekan hal itu sih. Paling mereka bilang, alah kamu sok gini, Ya betul. Karena setiap orang tua itu harus memang dituntut ya untuk sekarang nih dalam kehidupan, bahkan bukan sekarang sih, dari dulu dituntut untuk bisa memahami mental illness ya katanya, mental illness si anak. Berarti kalau misalkan orang tua kau yang strict parents itu ya model seperti apa tadi, ngelarang kau untuk nginap, nggak mempercayai kau, memfitnah kau, padahal sebenarnya belum tentu itu yang kau lakuin. Sehingga ya mau nggak mau ya kau terpaksa berbohong, padahal sebenarnya kau nggak mau, ya kan. Ya sih, betul. Aku pernah juga ketemu sama teman yang dia sempat bilang gini, ya kalau misalkan aku minta izin nggak dikasih, ya udah mending sekalian aku minta izin pun nanti terakhir aku pergi juga. Tapi ya hati-hati juga sih dengan itu. Karena apa? Segala sesuatu kalau kita nggak ada izin dari orang tua itu bisa bahaya. Kita nggak tahu ya ke depan ada apa yang terjadi, itu nggak tahu. Pernah nggak sih kau diatur mimpi kau sama orang tua? Bahkan teman aja nih, kau berteman aja harus dibatasin. Kan termasuk strict parents kan? Kalau teman termasuk diatur juga, tapi kalau mimpi enggak termasuk sih. Lebih berarti kau dibebaskan, diarahin. Cuman kalau teman enggak terlalu juga, cuma ya lebih kayak ngikut-ngikut kegiatan gitu. Kalau nggak perlu nggak usah ikut, padahal nggak perlu bagi mereka kan perlu bagi kita gitu. Jadi bagi orang tua yang penting tuh cuman sekolah ngaji. Intinya kita bisa keluar karena gitu aja. Di luar dari itu kita nggak boleh kemana-mana. Bayangin guys, kita sekolah dari pagi sampai sore, malamnya kita ngaji. Ketika weekend kita juga nggak ngapa-ngapain. Bayangin otak kita stresnya seperti apa.
Ya namanya manusia kan juga pasti butuh hiburan. Iya, betul. Butuh hiburan. Pasti kalian semua juga kayak gitu. Ya nggak kebayang ya kalau misalkan kita 24 jam di rumah. Bayangin bisa stres Aduh, kita di rumah. otak aku aja mau bludak. Sakit pala woi. Tingkat sehari, bisa tingkat 12 jam aja di rumah. Kayak mana ya? Itulah. Padahal apalagi kayak aku nih, sebelum keluar aku selalu baik-baik nih sama orang tua, cuci piring, bersihin rumah, berharap melakukan pekerjaan rumah. berharap untuk menyenangkan hati orang Iya, tua. iya. Terus Tapi seperti nggak dihargain kayak gitu. Jadi maksudnya kayak mana tuh nggak dihargain, sedangkan kita udah ngelakuin nih. Apa kita nggak udah nampak? ngelakuin, nggak nampak. Jadi apa yang kita lakuin nih mana ada? Baru sekali kamu cuci piring, mana ada? Cuman segitu aja kamu bersihin rumah. Ya kadang-kadang kata-kata orang tua yang kayak gitu ya malah kayak yang bisa bikin mental anak down nih kayak gitu. Sosialnya setiap pekerjaan yang kita lakukan itu dihargai, Walaupun hal kecil, diberikan guys. apresiasi. Bahkan kita sebenarnya butuh loh pujian. Sejujurnya kita tuh semua butuh pujian. Apalagi Bukannya- pujian dari orang tua. Ya, bukannya maksudnya kita ingin haus pujian, pengen dipuji-puji untuk sombongin, enggak. Kenapa? Karena ya itu, dengan kita dipuji, itu secara langsung kita berarti nampak bahwasannya kita dihargain gitu di depan orang tua, bahwasannya makasih ya, untuk ucapin makasih itu udah cukup banget. Sabar ya guys. Nggak apa-apa. Jadi sekarang mungkin ya beberapa orang tua yang memang paham tentang mental anak. Tapi yang memang kayak aku lihat, yang banyak aku temen juga kawan-kawan aku, banyak orang tuanya yang memaksa dia, yang mungkin orang tua hanya berpikir anak itu cuma butuh sekolah, duit jajan, makan, itu doang. Padahal di balik semua itu anak juga butuh Kasih sayang. pelukan dari orang tua, butuh diskusi sama orang tua, butuh ditanyain, hari ini kayak gimana kabarnya, hari ini seperti apa, apakah ada masalah. Pernah nggak orang tua tanya ke anak gitu? Jarang banget ada orang tua yang kayak gitu. Malah mungkin orang tua hanya bisa mengasuh anak-anak 3 tahun 5 tahun, tapi untuk mengasuh remaja aja sebenarnya itu punya tekniknya sendiri loh. Padahal dalam psikologi kan pasti ada juga cara mengasuh anak remaja, cara mengasuh anak segede ini. Jadi bukan berarti kami remaja tuh, alah kalian udah remaja, kalian udah bisa nginin sendiri, kalian udah enggak guys. Selama kami belum nikah, kami tuh tetap masih anak kalian, masih tetap anak orang tua gitu, masih perlu dibimbing. Ya terkadang banyak anak remaja yang membangkang sama orang tuanya, berani berkata kasar sama orang tuanya. Itu kira-kira karena apa? Karena juga pengaruh dari orang tuanya, karena juga orang tuanya nggak pernah, kalau nggak pernah diajarin mungkin pernah diajarin, cuma lebih kayak nggak dingertiin perasaannya. Karena semua orang juga pada dasarnya kan pengen dingertiin, apalagi sama orang tua terutama. Tapi zaman sekarang seperti yang kita lihat, kebanyakan anak di luar sana mencari perhatian di luar. Tapi tau gak sih, kalau misalnya aku lihat nih, orang tua juga merasa serba salah nggak? Misalkan nih aku sebagai orang tua, aku sudah memberikan kasih sayang ke anak aku, materi sudah kuberikan, batinnya sudah kuberikan, maksudnya kasih sayang lah, kasih sayang secara langsung. Tapi ada anak yang ternyata anakku manja gitu, nggak boleh jauh dari aku, nggak bisa bertemu orang, nggak berani berbicara sama orang lain. Tapi sedangkan kita nggak mau memanjakan anak karena alasan biar anak mandiri ini itu segala macam ya, tapi anak menganggap bahwasannya kok orang aku nggak diberi kasih sayang ya, aku kurang kasih sayang, sehingga ya si anak mencari kasih sayang dari luar gitu. Intinya apapun itu sesuai porsinya masing-masing, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu kekurangan juga. Jadi ketika orang tua memberikan kasih sayang ke anak, berikan juga pengertian kepada dia bahwa dia juga harus mandiri. Jadi bukan berarti kasih sayang berlebihan banget, apa yang dia minta kasih semua, enggak gitu juga guys. Jadi sesuai porsi masing-masing. Jadi itulah pentingnya ilmu parenting ya untuk orang tua sebelum menikah. Jadi untuk mengurus anak itu bukan hal yang mudah guys sebenarnya, karena kan madrasah pertama anak itu ya ibunya, bahkan ibu lagi ya. Jadi di sini bukan berarti kami menyudutkan orang tua di luar sana, enggak. Tapi kami memberitahukan nih, apalagi kalau misalkan orang tua yang menonton ini secara langsung terwakilkan sama kami si anak yang ini mengungkapkan isi hati kami sebenarnya. Bagaimana perasaan kami saat orang tua bersikap seperti ini, bagaimana sikap kami saat orang tua memperlakukan kami seperti ini. Secara langsung gitu nggak? Iya, karena kita sebagai anak gak minta banyak. Mungkin orang tua mikir, oh dengan kasih apa yang dia minta dia akan bahagia. Karena pada dasarnya yang dia minta itu cuma satu, pemahaman dari orang tua. Tapi secara langsung materi itu tidak bisa membeli kebahagiaan si anak.
Banyak anak-anak orang kaya di luar sana tapi dia nggak merasa bahagia, padahal dia orang bercukupan, tapi dia masih aja bisa stres, bisa segala macam lah hal yang memang kita mikir bisa ya dia kayak gini, padahal semuanya serba cukup. Tapi terus nanti orang komentar kalau misalkan saat si anak gak bersyukur lah, inilah itulah. Ya kan itu orang-orang yang nggak tahu gimana kita. Makanya jangan judge orang dari covernya kalau kalian belum tahu dibalik cerita dia seperti apa. Dan Lanjut nih ke poin kedua. Oh ya kan, kalau misalkan aku mau bahas tentang poin kedua, pengaruh gara-gara orang tua strict parents sehingga kan membuat si anak berperilaku yang tidak sesuai yang diharapkan oleh orang tua. Nah, yang aku mau tanya dari pengalaman hidup kau nih, apa yang udah kau lakuin ke orang tua kau saat orang tua kau memperlakukan kau, mengekang kau gitu? yang lebih membangkang sih, terus banyak berbohongnya, lebih banyak membantah apa yang dibilang. Tapi sebenarnya perasaan kau pernah terpikir nggak sih, aku sebenarnya nggak mau kayak gitu, tapi gara-gara kayak gitu aku harus kayak gini. Iya, bukan berarti aku membenarkan yang salah ya guys. Ya, betul. Ini aku salah, memang salah, aku akuin aku salah, yang membantah, membohongin orang tua. Cuman kalau misalnya kalian sama di posisi aku nih, pasti kalian paham. Bukan berarti nggak ada pilihan lain kita membentak orang tua kita, enggak. Terkadang kalau kita dituduh-tuduh yang nggak kita buat, kalian aja pasti sebel guys. Apalagi yang tuduh tuh orang tua kalian sendiri. Bayangin, orang tua nggak percaya ke anaknya sendiri, lebih percaya kata-kata orang lain. Itu sakitnya tuh nggak bisa dibayangin guys. Jadi Sakitnya di sini. backsound ya guys, backsound. Oke, lanjut. Cuman nggak menutup kemungkinan juga untuk aku mau merubah diri, itu pasti ada keinginan. Cuman untuk saat ini semoga orang tua aku nonton juga ya. Aku juga aku juga mau orang tua aku nih paham dan percaya aja sama aku. Itu aja sih. Kalau Modalnya cuma itu aja. modal Paham cuma itu aja. dan percaya. Kalau mereka mau aku nurut ya kayak gitu. Seharusnya yang harus dilakuin. Bukan berarti aku ngatur-ngatur orang tua juga, enggak. Cuman yang kita sebagai anak, kebutuhan kita yang ya ini yang kita butuh nih, ini yang kita bilang kan. Kalau misalkan menurut pemahaman aku, komunikasi itu juga diperlukan. Ajak anak bicara. Karena kalau kuliah lagi, banyak orang tua yang menghabiskan waktu itu untuk bekerja, mencari uang, untuk menafkahi anak. Iya, itu betul, betul. Kami juga berterima kasih kepada orang tua. Tapi kami juga butuh asuhan dari kasih sayang orang tua, diperhatikan, ditanyakan gitu. Terkadang tau gak sih, secara langsung dengan kejadian kayak itu membuat dampak bagi yang itu kan kita membahas dampak buruk, kesepian, pengen ditanyain. Jadi jangan salah kalau misalkan ada anak yang mencari perhatian di luar. Jangan salah kalau misalkan si anak tiba-tiba ada yang pacaran, padahal sebenarnya dalam peraturan keluarganya nggak boleh ada yang pacaran, tapi dia harus pacaran. Tapi nggak punya perhatian sayang gitu. Kekurangan kasih sayang ya guys. Ya, Itu yang paling bahaya sih, karena kalau anak udah mencari kasih sayang di luar, bisa aja dia ngelakuin hal di luar batas guys. Dan setelah dia ngelakuin hal itu, dia nggak berani nih buat cerita kepada kita, dia nggak berani terbuka, dan membuat mental dia terganggu, sehingga ya lebih banyak lagi dampak lagi yang terjadi saat mental dia terganggu gitu. Bisa aja dia bunuh diri guys. Ya kita nggak tahu sih ya, kalau misalkan itu, kalau misalkan dia emang kuat iman ya alhamdulillah. Kalau ya enggak, bagaimana? Ya kita harus bilang apa gitu. Untuk kalian yang memiliki orang tua strict parents, tetap semangat, tetap kuat, jalani kehidupan. Tutup. Oh ya udah, nggak, maksudnya aku di sela-sela kau bicara tuh aku ingin memberikan mereka ini. Kalau penutup itu kan bagi yang lain lagi kata-kata aku. Udah lah, masuk atur aku apa? Dah. Astagfirullahaladzim. Oke lanjut. Sampai mana tadi? Kan aku nggak bisa dipotong sebenarnya pembicaraan. Selesai Nggak mah. cocok. Pertanyaan yang poin ketiga, apakah strict parents baik untuk anak? Jawabannya War? Enggak sekali. Enggak sama sekali. Karena ya seperti kita jelaskan tadi di atas guys, dampak-dampaknya aja udah kayak gitu. Berarti kan memang jawabannya ya udah pasti enggak. Jadi kalau ditanya, jadi kami sebagai orang tua harus ngapain? Pokoknya untuk menjaga kalian kami harus ngapain selain kami harus jadi strict parent? Kalian nggak harus jadi strict parent untuk bisa menjaga anak kalian tetap baik, enggak. Kalian cuma perlu kasih ilmu, perlu kasih pemahaman, perlu kasih sayang, perlu juga ajarkan ilmu agama untuk dia dari dalam kandungan ya guys, bukan dari dia lahir atau waktu dia udah gede, enggak, dari dalam kandungan. Kalau Memang. kuliah dari pembicaraanku kayaknya kau udah cocok deh untuk nikah. Ya sebentar lagi ya, semoga. Amin. Astagfirullah. Oke. Cepet kali ya. Ya nggak masalah ya. Aku yang
Harus banyak ngumpulin ilmu dulu ya untuk jaga anak biar gak kayak kita kayak gini anaknya. Ya tapi ini juga sih, kalau misalkan boleh kusarin ke kau, kalau misalkan orang tua kau udah kayak gitu, ya kau jangan membuat anak kau seperti itu. Ya, enggak. Karena kau aja paham nih, kau aja tahu nih, aku nggak suka diperlakukan oleh orang tua seperti itu. Ya berarti untuk anak kau jangan kau lakukan lagi yang seperti itu. Putuskan rantai itu, ah. Iya, oke. Jangan kau teruskan rantai itu lagi. Enggak ada dendam di antara aku dan anak aku ya guys. Tenang, tenang aja. Kita udah ngerasain kayak gini kan, mungkin orang tua kita lebih parah lagi, makanya mungkin ya kayak gini perlakuan anak kita. Jadi kalau udah di kita kayak gini, jangan sampai anak kita merasakan apa yang kita rasakan guys. Karena kita udah tahu ilmunya nih, bukan sok pintar juga guys, bukan mau ngajarin orang tua di luar sana, enggak. Tapi yang kami rasain sebagai anak ya kayak gini. Aku yakin juga pasti anak-anak di luar sana merasa terwakili nih. Mungkin mereka ada yang lebih parah daripada kita. Ini masih tingkat kayak gitu guys. Mungkin kalian di luar sana ada yang nggak dikasih keluar kamar malahan, ada makan di dalam kamar, ada yang disuapin segala macam. Kan kita juga nggak tahu. Ada yang kemana-mana dianterin, nggak ada boleh. yang kemana-mana juga diawasin oleh penjaganya. Iya. Aduh gila. Sampai di kamarnya ada loh guys anak yang kuliah di luar sampai dipasangin CCTV di kamarnya. Padahal itu termasuk apa sih, privasi nggak sih? Pasangin Ini kalau misalnya CCTV di dipakai kamarnya. gimana ya? Saking segitunya orang tua mungkin sayang sambil nggak percaya juga sama anaknya. Ya kayak gitu. Bebas boleh, kasih kebebasan tuh anak boleh, tapi ya kita balik lagi sewajarnya. Hmm. Tahu porsinya, kita boleh perhatian tapi jangan berlebihan karena akan membuat si anak manja. Boleh memberikan ketegasan supaya si anak alasannya mandiri, tapi ya nggak boleh berlebihan juga membuat si anak merasa tidak disayangi. Keras kepala juga kan jadinya. Ya sama-sama keras kepala. Jadi jangan salahkan anak bisa bersikap seperti kalian yang tidak kalian harapkan, seperti itu. Dan jangan salah ya guys, kebanyakan sifat anak itu turun dari orang tuanya. Jadi jangan ketika kalian melihat anak kalian kayak gini, kalian langsung menyalahkan, kamu kenapa kayak gini sih, kamu kenapa kayak gini, kamu kenapa nggak kayak si A, kamu kenapa nggak kayak si A. Ya orang Itu tua berarti- kita siapa? Ya berarti secara langsung orang tua kita memberikan harapan besar Iya. untuk kita. Padahal setiap anak itu kan punya bakat masing-masing, punya keistimewaannya masing-masing, nggak ada di semua anak kayak gitu. Ya Jadi seharusnya apa tadi? kenapa kita harus dibandingin kayak gitu? Nah seharusnya yang kami perlukan di saat itu adalah support, dukungan dari kalian orang tua kepada kami, sehingga itu akan membuat kami percaya diri untuk bisa menghadapi dunia yang tidak baik-baik saja. Karena dukungan yang paling kita harapkan guys, dukungan dari orang tua. Itu Iya yang sih. mau aku bilang, dukungan yang paling besar Kalau yang aku kami punya harapkan. pacar sekalipun, ya mungkin butuh sih dukungan dari pacar ya. Iya. Tapi saat orang tua lebih lebih mendukung kita tuh itu lebih berdamage ya nggak? Iya. Berdemai. Oke, kalau misalkan mau tanya ini sama kau, jadi sebenarnya setelah kau jelaskan semua itu, ingin kau sampaikan kepada orang tua di luar sana, kau mewakili anak yang lain lah kan, apa yang kau butuhkan sebenarnya dari orang tua untuk kau? Ya balik lagi ya, aku ulang-ulang dari tadi ya, pemahaman dan kepercayaan, itu aja sih poinnya dari pembicaraan kita itu guys, dari tadi pemahaman dan kepercayaan. Oke, kalau misalkan nih kau udah bilang kan, kau juga udah cerita sikap orang tua kau ke kau gimana, ini segala macam, sehingga apapun itu, sekarang balik lagi kepada kita si anak nih, ada nggak effort kita ke orang tua supaya orang tua tuh lebih paham sama kita? Maksudnya gini, kau mintanya tadi apa? Dipahamin sama diberikan kepercayaan. Ada nggak effort kau untuk bisa membuat orang tua memahami kau? Contoh misalkan aja nih, kau mengajak orang tua komunikasi, duduk 4 mata atau 6 mata lah karena kalian bertiga ya kan. Ajak bapak mama duduk, ngomong baik-baik, yang kau pengen itu apa, dan yang orang tua harapkan ke kau itu apa. Pernah nggak kayak gitu? Itu yang aku tanya dulu. Ya nggak pernah, karena memang orang tua aku nggak bisa diajak diskusi, Eh, nggak bisa diajak komunikasi. Pernah sih aku mencoba komunikasi secara mendadak kayak gitu, Terus cuman respon ya orang tua gimana? respon orang tua kayak, ah kamu sok bijak, ah kamu sok gini. Jadi kayak, oh ya udah, berarti udah sampai di sini aja Sampai kita di situ aja. komunikasinya, berarti ya memang nggak bisa diterima. Ya mau kita bilang kayak gimana guys. Dan yang paling nggak aku bisa toleransi, ada yang bilang gini, kalau orang tua itu selalu benar, anak itu yang jauh salah. Aku paling nggak bisa terima itu kata-kata kayak gitu. Berarti Karena kau bisa terima gak sih kalau perempuan itu selalu benar, laki-laki itu selalu salah? enggak juga,
Aku salah satu nggak menerima kata-kata itu. Tapi kalau sempat kulihat kau sama cowok kau, mungkin nanti kalau udah punya, tiba-tiba kau selalu membenarkan diri kau di depan cowok kau itu Ya gimana? berarti kan aku yang salah. Kesimpulannya berarti kau nggak membenarkan kan hukum perempuan yang selalu benar adalah laki selalu salah? Enggak. Enggak. Oke, bagus. Begitu juga dengan hukum anak itu selalu salah, orang tua itu selalu benar. Enggak. Bisa aja orang tua salah. Orang tua juga manusia, karena kita manusia itu ada yang salah. Cuman yang di balik kesalahan itu ya kita belajar untuk kita bisa menjadi lebih baik. Begitu juga kami dengan anak. Ketika orang tua bisa mencontohkan yang kayak gitu, anak bisa 2 kali lipat berperilaku seperti yang orang tua ajarkan, orang tua contohkan. Kebanyakan orang tua ngomong doang tapi nggak kasih contoh. Edukasinya pembicaraan Iya, tapi tidak ada. Misal mengedukasi action. kamu tuh harus sholat, kamu tuh kalau nggak sholat kamu dosa. Tapi sedangkan orang tuanya aja nggak sholat. Ya, Jadi wajar lah kalau anak nanya lah, mama aja nggak sholat, ngapain suruh anaknya sholat? Dan kalau ketika ditanya kayak gitu, orang tua pasti jawab, oh udah lancang ya sekarang. Kamu jangan udah berani kamu sekarang ya. iya, kamu jangan ngatur orang tua. Kamu jangan suka ngatur orang tua. Aku udah capek kasih kamu nasi, malah kamu seperti ini. Kayak aku duluan aku lahir ketimbang kamu jangan ngatur-ngatur aku. Padahal di dalam agama Islam kita juga hak kan untuk mengingatkan orang tua kita ke dalam hal yang baik. Iya betul. Tapi Itulah gunanya anak dikasih sekolah, dikasih ngaji, supaya apa? Supaya ketika orang tua yang salah dia bisa mengingatkan. Dan kita juga sebagai anak tahu diri dong. Iya. Kalau memberitahukan orang tua jangan seperti menggurui. Kasih tahu. Oke, kamu mau sharing atau aku yang sharing? Oke. Kasih tahu ke orang tua. Ya, kalau misalkan menurut aku pribadi mungkin alangkah lebih baiknya gini-gini. Tapi terserah ayah sih, pandangan ayah gimana. Orang tua memang pertama dua salah ini itu. Nah, saat itu yang kalian lakukan adalah diam. Karena kalian udah bicara nih, pendapat kalian dari kalian utarakan dengan baik dan sopan, tapi orang tua tetap kekeh tidak. Terakhir kalian diam aja. Kenapa? Karena di situ orang tua ingin diakuin bahwasannya aku tuh nggak salah, kalian yang salah. Nah, di saat itu kita diam, lalu kita yaudah nggak usah dibawa ke hati gitu. Nah, setelah itu orang tua nggak sampai situ aja. Orang tua di belakang kita berpikir loh. Sebenarnya kalau misalkan aku lihat lagi orang tua saya berpikir, oh iya ya, yang anak aku bilang tadi betul. Oh iya ya, seharusnya aku nggak gitu. Oh iya ya, mereka tuh berpikir juga sebenarnya, cuman kok belum tahu aja. Mungkin orang tuh juga nggak bicara sama kok. Kebalikannya nih, kalau misalkan kalian malah tetap berdebat sama orang tua. Kalau misalnya bilang ini salah ya, ayah salah, ya aku yang benar yang lihat. Bukan lagi malah mencari damai, malah kita malah berperang sama orang tua, malah kita makin dimaki-maki, dicaci. Ya kita malah nyari kesakitan di situ. Yang seharusnya nggak usah kita cari gitu. Kalau misalnya aku boleh kasih saran nih, kalau kau udah dapat orang tua yang kau bilang nggak bisa, pas kau udah ajak bicara komunikasi tiba-tiba orang tua kau tuh nggak bisa menerima hal itu ini tuh, ya udah aku cukup diam aja. Mungkin memang sampai situ aja kau bisa bicara. Nah setelah itu apa? Berarti kau yang dituntut untuk lebih dewasa dari orang tua. Ya nggak masalah kan kita kalau lebih dewasa, nggak ada yang rugi juga kan dalam kehidupan kita. Kau bahkan kalau itu juga penting gitu pelajaran untuk sebagai seorang ibu. Ada pengalaman bahwasannya aku pernah di posisi yang ini, yang seharusnya aku di posisi ke depan aku sebagai orang tua, tapi kau udah duluan kau rasakan, kau dituntut menjadi dewasa di saat itu. Berarti ya Tuhan sayang sama kau, tuh ingin memberikan masalah di kehidupan kau, memberikan orang tua yang seperti itu di kehidupan kau. Buat apa? Ya buat kau belajar apa? Ya supaya kau nggak lakuin hal itu ke anak kau nantinya. Setiap orang tua tuh pasti ingin yang terbaik untuk anak. Setiap orang tua tuh pasti ingin anaknya selalu bahagia, ya kan? Cuman ya tiap-tiap beda orang tua bagaimana perlakuannya terhadap si anak. Ketika kita minta pengertian dari orang tua, kita juga harus ngertiin orang tua. Jadi sama-sama saling mengerti. Kalau sama-sama saling mengerti, aku rasa nggak akan ada cekcok sih antara anak dan orang tua. Iya betul yang kau bilang. Tapi dalam saling memahami, misal kau minta mengerti orang tua dan orang tua mengerti, kok ada jembatan kan untuk membicarakan hal itu, yaitu apa? Komunikasi. Iya. Sedangkan orang tua nggak mau untuk dikomunikasikan. Sedangkan orang tua merasa kayak aku selalu benar dan kau salah. Ingat itu. Kalau misalkan aku salah, kembali ke pasal pertama bahwa aku selalu benar. Ribet ya guys. Jadi harus seperti apa? Kalau Kalau misalkan tanya jalan keluarnya, ya aku juga masih mencari jalan keluarnya seperti apa. tapi kalau misalkan Sabar. aku kasih saran aku ya kayak aku bilang tadi, nggak ada yang rugi di diri kau. Berarti kau belajar dituntut untuk lebih dewasa. Semuanya apa yang terjadi kan pasti ada hikmahnya. Balik lagi ya guys, yang harus digarisbawahi, ini tidak ada maksud untuk
menyudutkan orang tua di luar sana. Sama sekali nggak ada maksud. Ini cuman ungkapan hati kami sebagai anak. Mungkin anak-anak di luar sana juga merasakan hal yang sama seperti kami. Ya mungkin juga ada orang tua yang beberapa di sini yang nonton. Ya coba kalian berkomunikasi. Kalau memang anak kalian yang nggak patuh, dia lebih sering di luar, lebih sering di kamar, coba ajak dia bicara, coba ajak dia berdiskusi. Apa sih yang dia butuhin? Masalah apa sih yang lagi dia hadapin? Jangan langsung kalian menyalahkan dia. Oh, kamu suka berteman sama ini. Oh, kamu memang suka jalan-jalan. Setiap orang itu ngelakuin suatu hal itu pasti ada alasannya. Maksudnya motif gitu. Ketika anak itu nyaman di luar, kenapa dia bisa nyaman di luar? Karena memang gak ada kenyamanan di dalam rumah. Ya seperti itu ungkapan kami sebagai anak. Kami sangat tahu kalian sangat menyayangi kami sebagai anak. Cuman jangan mikirin ini yang terbaik bagi kalian yang kami lakuin. Tapi yang terbaik bagi kalian bukan berarti itu yang terbaik bagi kami. Kami juga berhak untuk menentukan yang mana yang kami mau, yang mana yang bisa kami pilih. Seharusnya kalian sebagai orang tua mensupport, bukan malah memaksakan kehendak kalian. Kami tahu kalian capek mungkin kerja, membanting tulang untuk menghidupi anak. Ya itulah resiko kalian punya anak, guys. Gak segampang yang dibayangin. Abis melahirkan, kasih susu, kasih makan, kasih sekolah, kasih uang jajan. Nggak kayak gitu. Mereka juga butuh kasih sayang, butuh perhatian. Psikisnya tuh perlu kalian lihat juga. Butuh diperhatiin. Kayak gitu. Semua anak ya guys, nggak terkecuali. Tanpa terkecuali mau anak laki juga kayak gitu, mau anak perempuan. Jadi kalau mereka diperlakukan dengan sebaik-baiknya, aku yakin kalian juga pasti akan diperlakukan sebaik-baiknya ketika kalian tua. Lebih banyak sabar sih guys, itu intinya. Sebagai anak harus lebih banyak gitu, sabar. untuk bisa memahami orang tua. Terus ya kalau misalkan kalian pengen didengarkan, ya kalian mendengarkan dua orang tua kalian. Jangan langsung bilang enggak, jangan langsung memotong lah intinya. Karena ya orang asing aja nggak suka pembicaraan dipotong, ya apalagi orang tua gitu. Jadi ya udah, banyak makan hati. Ya banyak makan hati juga sih ya. Memang ya banyak makan hati memang kalau bisa dapat orang tua yang kayak gitu. Ya kita mau apa? Apakah kita akan menyalahkan Tuhan? Enggak juga kan? Ya udah, terima gitu. Intinya apa yang dikasih sama Tuhan buat kita sekarang, itulah yang terbaik buat kita. Karena kita nggak tahu ke depan itu gimana. Mungkin bisa jadi kalian itu dewasa karena ada masalah yang lebih besar di depan yang bisa kalian hadapi. Buat kalian semua yang memiliki orang tua yang strict parents, perlu didengar, perlu kalian pahami, kalian resapin. Kalau memang ini betul-betul menarik buat kalian dan cara-cara ini bisa kalian terapkan kepada orang tua kalian, silahkan kalian bisa komen di bawahnya dan bisa kalian share ke orang-orang untuk sebagai ilmu yang nantinya insya Allah akan berguna. Dan kami doakan orang tua juga bisa memahami si anak dan bisa lebih mempercayai si anak saat anak ingin melakukan kegiatan di luar gitu. Dan anak pun akan betah ya, aku rasa di. Oke, sampai di sini aja pembicaraan kita. Mungkin di lain video aku akan membahas tentang pembahasan lain yang menurut aku menarik dan tentunya kita bisa sharing juga untuk ilmu-ilmunya. Pokoknya tetap semangat untuk kalian yang memiliki orang tua strict parents, tetap jalan hidup dengan tersenyum dan bahagia di depan orang tua kalian walaupun kalian tahu kalian tidak senang. Semangat buat kalian di luar sana. Semangat. Aku tahu dan aku yakin kalian pasti bisa. Peluk jauh buat kalian di luar sana. Astagfirullah. Yang di sini jangan ada yang peluk. Sini aku peluk. Jangan lupa di share, lalu di like dan di komen dan di subscribe YouTube Risa. Hidupkan lonceng guys biar kalian dapat notifikasinya untuk video-video selanjutnya. Oke. See you next time ya. Bye-bye. Dadah.